Tegal. Kalau di Tegal itu tidak masalah, dekat rumah. Kan? Ini di luar kota, harus bayar ini, bayar macam-macam rumah dan segalanya. Tapi bisa menyisihkan rezekinya untuk melaksanakan mukernas dari alumni murid-murid Sayyid Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasan, dan cukup sangat meriah mukernasnya. Nah, ini yang perlu dikagumi daripada jamiah jamaah daripada orang-orang Tegal ini, yang perlu dicontoh oleh khalayak Jawa dan Madura yang lain daripada di luar daripada Tegal. Ini wajib dicontoh. Ini sangat bagus sekali. Kalau kita mau introspeksi diri, kenapa orang Tegal bisa demikian? Kok orang Madura atau orang Jawa yang lain nggak bisa begitu? Ini harus iri dalam kebaikan. Harus iri sebenarnya yang lain. Kenapa kok mereka bisa begitu, kami kok tidak bisa? Kami harus lebih bisa. Kalau saling iri dalam kebaikan, insya Allah buminya Allah penuh dengan keajaiban-keajaiban ilahi. Karena berlomba-lomba untuk saling membesarkan, mengagungkan akan kebaikan. Ini satu hikmah yang sangat tidak bisa kita pungkiri. Adapun yang kita ingin bicarakan pada hari ini, kita akan sedikit saja mengupas cerita ya, karena lebih asik cerita kan. Kalau hadis atau ayat mungkin sudah tengah malam ya, agak bingung juga semuanya. Jadi seseorang ini tadi kenapa sampai bisa berbuat demikian, mengikhlaskan daripada amal, mengikhlaskan daripada ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam hal perantauan yang jauh, kemudian dia mampu menyisihkan daripada sekedar rezekinya hanya untuk melaksanakan daripada pertemuan dari para ulama. Ternyata ada satu hal menyangkut rahmatnya Allah yang diceritakan dalam kitab Nurul Absar oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada anaknya Sayyidina Muhammad Ibnu Abu Bakar. Jadi satu waktu Sayyidina Abu Bakar ini mengajak Sayyidina Muhammad untuk ke satu danau atau sungai. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku," kata Sayyidina Abu Bakar, "Liman hadza? Apakah ini?" Sayyidina Muhammad menjawab, "Ini sungai, wahai ayah." "Bala, sudah barang tentu, wahai Muhammad, ini adalah sungai." "Apakah yang ada di dalam sungai itu tadi, yang kau lihat berlompat-lompatan?" "Itu adalah ikan, wahai ayah." Kemudian Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Apakah ikan ini tadi dia tahu bahwa dia hidup di air?" Sayyidina Muhammad ini ikan hewan, tidak punya akal. Jelas dia tidak tahu kalau itu air, iya kan? Dia cuma taunya berenang. Coba ikan itu ditaruh di panci dalam keadaan hidup, pasti dia berenang juga. Dia pikir itu air. Ya, pasti dia berenang karena dia pikir itu air. 5 menit gosong dia. Karena dia tidak tahu kalau dia hidup di air. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Wa hadza mislu rahmatillah li jami'il alam." Inilah ibarat yang dikatakan rahmatnya Allah tersembunyi di dalam diri kita dan tersembunyi di dalam kehidupan kita. Ibarat ikan yang di dalam air itu tadi kata Sayyidina Abu Bakar, kita juga manusia tidak sadar kalau hidup di dalam rahmatnya Allah. Ibarat ikan itu tadi, dia tidak sadar kalau hidup di air. Kita juga manusia, kata Sayyidina Abu Bakar, tidak sadar kita ini hidup di dalam rahmatnya Allah. Kenapa kita tidak sadar? Karena kita selalu intervensi kepada Allah, meminta kepada Allah, menuntut kepada Allah, ingin ini, ingin itu, mengeluh, menghibah. Padahal apa yang Allah berikan kepada kita tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita syukuri, tidak pernah kita telaah di dalam kehidupan kita. Ibarat contoh nyata, kita yang ada di sini semua, seperti banyak ustaz mengatakan, kita bernapas. Apabila kita tidak bernapas, maka kita mati. Kita juga mendengar. Apabila tidak mendengar, kita tunduk.
Ini adalah satu daripada rahmatnya Allah yang gampang sekali kita bisa telaah. Ibarat ikan tadi yang dalam air. Kita mentelaah daripada pendengaran kita. Masya Allah, kalau saya tidak bisa mendengar, mungkin saya gampang tertipu orang. Mungkin orang gampang membicarakan saya dan saya tidak sadar kalau saya sedang dibicarakan. Dan saya tidak bisa mempunyai sifat hati-hati dalam menjaga diri saya karena sedang diincar atau diomongkan dalam keadaan negatif sama orang. Ini rahmat daripada Allah. Tapi kita tidak sadar kalau kita ini hidup di rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang seseorang merasa kurang dalam segala sesuatu, merasa ingin lebih dari segala sesuatu, merasa ingin mempunyai sesuatu, selalu merasa. Inilah pekerjaan daripada akal. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam, min alamatil i'timad bil amal nuqsanur raja' inda wujudil jalal. Iya. Orang yang selalu min alamatil i'timad, orang yang selalu berpegang teguh kepada amalnya. Amalnya apa saja? Apakah dia berpegang teguh kepada ibadahnya, dia berpegang teguh kepada pekerjaannya, dia berpegang teguh kepada amal sedekah dan jariahnya, maka amal itu nanti akan memutuskan harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuqsanur raja' inda wujudil jalal. Maka amalnya itu nanti akan membuat dia putus asa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Seseorang ibaratnya orang yang selalu berpegang teguh kepada amalnya. Coba kita perbandingkan kata Imam Ibnu Athaillah, bainal ikhlas, orang yang ikhlas dengan orang yang hanya menjalani kehidupan dengan mengharapkan sesuatu, yaitu roja. Ada sumber roja, pengharapan kepada Allah. Terlebih dulu saya mau tanya yang di sini. Yang ada di sini bekerja ini ikhlas apa tidak? Berarti pembohong semua. Tidak ikhlas. Pembohong semua. Nggak ada yang ikhlas orang bekerja. Ikhlas? Tidak. Kenapa bekerja? Maksakan diri. Kenapa maksakan diri? Anak istri mengamuk di rumah. Perutnya kelaparan. Benar nggak? Ya. Terpaksalah nyurung gerobak pagi-pagi subuh-subuh datang belanja ke pasar, di semua ditumis apa bahan-bahan martabaknya dengan capek dan susah payah untuk anak istri. Ada tidak orang yang dihidupkan dalam keadaan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada. Selain minal anbiya wa khulafar rasidin wa min ashabir rasul. Ini yang termaksud dalam Al-Quran. Ini saja definisi orang ikhlas. Para nabi, Rasulullah, dan kemudian para sahabat Rasul SAW. Inilah orang ikhlas. Kita setelahnya mencari titik keikhlasan di dalam hati kita. Dan tidak akan pernah ikhlas. Jadi apa maksudnya? Seseorang bekerja mengharapkan daripada, apabila masih mengharapkan daripada hasil. Ya, coba terkadang ya, banyak dari jamaah juga yang jualan nasi goreng datang ke rumah. Tapi alhamdulillah setelah datang ke rumah bawa apanya? Ketok nasinya itu, ada yang bawa bahan bumbunya macam-macam. Katanya untuk diberkahi. Saya bilang buat apa? Ini cetok, saya bilang. Atau apa ya ini? Kalau mau ditukar silakan, karena punya saya jelek. Tukar sama ini yang baru. Dia ambil, dia terima. Ini bodoh sekali. Jadi apa maksudnya? Inilah orang yang selalu berharap, tetapi tidak pernah bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh. Coba kalau dia bersyukur. Kalau dia bersyukur, dia mentelaah. Toh, tanpa demikian pun dagangan saya laku. Toh, walaupun 1.000 rupiah saya dapatkan uang. Rezekinya Allah sudah tersebar. Ini kalau dikatakan orang ikhlas, ada yang bisa demikian? Takut gak bisa pulang ke Tegal.
Apalagi kalau sudah istri marah-marah di rumah, sudah kiamat dunia. Jadi ibaratnya apa? Kita meniti perjalanan menuju keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam penitian keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala ini tadi, hati kita selalu dibelenggu oleh akal. Akal kita ini selalu dibelenggu oleh indera daripada akal. Indera daripada akal ini mulut kita, telinga kita, mata kita, kemudian tangan kita, kaki kita. Ini indera daripada akal. Jadi bukan hati yang pertama kotor, tapi akal kotor. Coba kalau kita mendengar salah satu misalnya Alimi, dia mendengar itu Lukman jualannya laku keras, ini hasilnya 1 malam 1 juta 2 juta. Alimi, wah kenapa bisa? Iya, benar. Udunaikum kata Sayyidina Ali, telinga kalian, fahfatu jagalah, bukan dibutakan, jagalah. Fa inna baina waswasain yuwaswis bisayatin wa bil malaikah. Jaga ini telinga kalian karena bisikannya itu ada 2. Dibisiki sama syaitan dan dibisiki dengan malaikat. Jadi kemudian si orang ini pun, wah kenapa bisa hasil begitu? Kenapa saya tidak bisa? Apa kurangnya saya? Saya lebih enak, lebih bagus tempatnya, ada tempat kopi-kopinya, ada juga semua. Kenapa dia bisa lebih banyak? Padahal tempatnya dia cuma kecil. Bahkan mungkin di pojok jalan. Dia tidak sadar bahwa apa yang diberikan kepada si fulan ini adalah bagian daripada rezekinya Allah, dan apa yang diberikan kepada dia adalah sudah bagian rezeki daripada Allah. Mungkin hari ini dia hasilnya begitu, si B ini hasilnya sekian, tapi besok si A ini mungkin hasilnya lebih dan si B ini sedikit. Inilah cara bersama rezeki biaidillah. Allah membagi-bagi rezeki dengan keadaan adil. Yang ada, yang adil. Jadi tentara daripada akal yang mengotori akal kita ini adalah jasad kita. Kalau kita bisa menjaga jasad kita, maka akal kita, otak kita akan menjadi bersih. Kalau bersih otak kita, maka hati kita akan menjadi bercahaya. Kalau bercahaya hati kita, maka kita sudah tidak mengharap apapun dalam setiap amal kita. Kita sholat hanya kepada Allah, tidak mengharapkan pahala. Apakah doa kita dikabulkan atau tidak, itu terserah kepada Allah. Kita bekerja hanya memenuhi daripada perintah Allah untuk bekerja, menafkahi daripada anak istri. Apakah laku atau tidak, itu tergantung daripada Allah Subhanahu wa taala. Ala auliyaillah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yaitu orang-orang yang hatinya sudah bercahaya, para kekasih-kekasih Allah itu tadi, orang-orang yang sudah tidak mempunyai rasa takut, rasa gentar dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau diberikan musibah, tabassama wa yaqul hada minna. Mau diberikan musibah, kata Sayyidina Abdul Hasan Syadzili, maka dia tersenyum dan mengatakan, ya Allah, nikmatnya musibah dari